100.000 kayak gitu doang. Nah, oke lanjut ah. Oke guys, kali ini kita mau coba bercerita tentang kisah horor yang dialami oleh AA Abdillah. Gimana ceritanya? Ini pengalaman pribadi dan ini kisah nyata. Nanti dari sini bisa kita ambil pelajaran pesan-pesan dari AA apa aja. Kita dengerin. Gimana mulainya? Tadi nyambung yang masalah makhluk halus. Kan katanya kata AA tadi nggak boleh takut. Anggap aja kayak ngeliat binatang kan biasa aja gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau gimana nih? Yang itu juga tuh pengalaman Nabi yang ngebersihin ikan malam-malam Gimana? di rumah. Di Cuma rumah. kalah banget pada 2 hari kan. Iya. Di waktu pernah pengalaman itu sih lumayan sih, ada beberapa kali ya, sering mengalami kejadian dengan yang berhubungan dengan makhluk halus. Itu yang bersihin ikan apa yang kita? Nah, waktu bersihin ikan Nyangin ikan gitu kan? iya, waktu bersihin ikan saya ada yang ngetawain, ada yang ketawa, terus ya kita cuek aja, biasa aja gitu. Itu jam 10 malam itu kita cuek-cuek saja. Setelah selesai ikan itu sudah dibersihkan, ditaruh kulkas, ya saya juga tidur. Nah pas tidur itu ya dimimpi ketemu. Terus ya, mimpi, jadi ada perempuan berjubah merah. Kata Ini kan kuntilanak kali. orang-orang mah ya kuntilanak berbaju merah. Nah itu ada tiga Kuntilanak itu. kuntilanaknya ada 3. Terus ada pesan apa di? Dari situ dalam mimpi itu ya hampir seperti kejadian asli ya, kita melawan gitu ya dengan bacaan ayat-ayat, dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi ada yang aneh. Yang aneh itu ketika kita baca dengan rasa takut, dia malah ketawa. Baca surat kursi, baca surat apapun, dia malah ketawa. Jadi ketika kita serius membaca dengan keimanan, ya membaca dengan keimanan, dengan baca Bismillah saja, ya mereka kalah. Merasa kalah, terus saya lanjut lagi dengan baca surat An-Nas, tambah kewalahan dia menghadapi saya sampai baca Al-Falaq, dan ketika terakhir baca surat Al-Ikhlas dia tersungkur dan berubah menjadi putih warnanya, warna merah. Rajunya. Jadinya berubah menjadi putih dan dia takut. Tapi itu kan dalam mimpi. Kalau di kehidupan nyata pernah nggak nemuin atau melihat makhluk-makhluk halus? Kehidupan nyata. Apa cuma suara-suara? Pernah nggak nemuin penampakannya selama hidup? Selama itu pernah. Waktu kecil, sering waktu kecil. Kalau Umur berapa tuh? umur ya belasan tahun ke bawah lah. Masih SD lah ya. Ya, belasan tahun ke bawah. SD, SMP masih kadang-kadang masih gitu. Apa yang dilihat? Yang sering itu saya lihat
penampakan kepala dari atas genting gitu. Orang lihat ke bawah. Itu kalau pulang malam ya, main pulang malam di atas rumah itu pasti ada yang ngintip kepala orang. dan bentuknya jelas. Bentuknya jelas, besar tapi kepalanya hitam. Ya. Terus bentuknya kayak kepala manusia normal, Enggak. ada mata, ada hidung, mulut. Ya ada matanya, hidung ada, tapi seperti ada duri-duri di kepalanya gitu. Kayak ada duri-durinya panjang-panjang. Dulu Kang lihat kayak gitu ngeri, biasa aja apa gimana? Nah itu dia, ngeliat kabur, Oh, nanti lihat lagi kabur. Nah suatu hari pernah diam aja karena kita bosen, karena udah sering lihat lah. Udah ya. sering Terus lihat. cuek lah, bodo amat. diliatin lagi, dia yang kabur. Oh, kalau kita berani dia yang takut berarti. Iya. Terus pernah ada dialog, ngobrol, Kalau dialog belum pernah. berarti cuma ngeliat gitu aja dia. Itu kecil. Nah, setelah masa SD, SMP, SMA pernah ngeliat penampakan lagi. Waktu itu pernah mengalami ya, kan kita tidur di asrama. Nah pada malam itu saya merasa sempit di kasur. Biasa kan di asrama itu satu kasur satu orang ya, panjang besi itu. Itu merasa sempit, ini ada apa gitu kan? Sempit itu kayak orang rep-rep kali ya? Apa Enggak. ketindihan? Sempit, di samping ada orang. Oh, kanan kiri ada orangnya gitu. Di kiri, di kanan ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah sini ada orang. Tapi bukan orang, dikira bantal. Ya dikira bantal. Nah, karena posisinya sempit, digeser, begini, digeser, jatuh si bantal itu ke bawah. Pas jatuh kok suaranya bunyinya buk Orang gitu jatuh, gede, ya kayak suara orang. Penasaran kan, dilihat lagi ke bawah ranjang nggak ada apa-apa. Gitu. Nah kebetulan yang menyaksikan kejadian itu teman, ya. Jadi itu bisa ngeliat. Dia kebetulan lagi jaga malam, Oh. lagi ada jadwal piket, jaga malam. Dia cerita sebetulnya yang saya jatuhkan semalam itu bukan bantal katanya, itu perempuan. Tuh, Kuntilanak lagi. ya mungkin seperti itu kuntilanak. Tapi dia nggak berwujud ya, mungkin cuma hawanya doang kayak orang. Nggak kelihatan putih gitu, cuman mengantuk, saya Oh. mengantuk. Ya. Jadi Dikira bantal. dikira bantal. Padahal itu makhluk itu. Iya, dikira bantal. Padahal itu mah pas kebetulan nyarap pagi-pagi bareng sama temen itu yang melihat pas nyarap bareng sama dia, tahu nggak katanya yang semalam katanya. Apa? Ya semalam ngalamin apa? Dia sempit, pas di ini jatuhin itu bantalnya itu nggak ada ya ke bawah. Itu bukan bantal katanya, itu perempuan. Dia bilang. Terus setelah kejadian itu ada kejadian lanjutannya nggak? Apa dia nyamperin lagi atau ngilang gitu aja? Enggak sih, lain-lain pengalamannya beda lagi. Berarti setelah kejadian itu dia nggak ganggu lagi lah, ya, pergi gitu ya? Iya. Bahkan temen melihatnya itu sebelum masuk ke jendela, dia berkali-kali mencoba masuk ke jendela, gitu kan. Jadi mau masuk ke jendela kan kasur saya dekat jendela. Pas dia mau masuk mendekat saya dia mental. Berkali-kali dia coba, akhirnya masuk. Gitu. Oh mungkin dia memang tertarik sama hal kali ya? Mungkin dia masuk, dia bisa masuk, tapi langsung di geser, dia lari lagi. Terus setelah itu masa SMA, setelah masa SMA, masa kuliah dan sampai punya istri, sampai punya anak, ada lagi nggak kejadian? Atau memang penglihatannya udah hilang? Ada yang kata Oh, ya. di kamar belakang tidurnya sering di nama perempuan terus.
Di rumah mana? Di rumah hotel apa? Yang kami rumah. Oh iya, di mana yang di Kosol ya? Ada nggak kejadian waktu di pondok pesantren? Waktu jadi gini, bicara SMA ya, setelah SMA itu kan kita pencarian. Kenapa kok saya ngalamin seperti ini terus gitu kan? Sampai konsultasi ke Ustaz. Ya akhirnya pas ngaji di majelis zikir ya, majelis zikir, kita juga di situ mengikuti gitu kan, zikir sekian tahun ya. Nah sudah berkurang penglihatan itu, nggak seperti dulu. Kayak waktu zaman kecil gitu ya. Iya. Ayo. Perlu lagi wawancara. Terus Ada lagi Bapak. ada beberapa keterangan perihal katanya kalau orang yang bisa melihat makhluk halus, melihat penampakan ya, itu orang tersebut punya pegangan atau ditempelin jin juga. Benar nggak sih sebetulnya? Karena kalau kata ustadz, guru, orang normal, orang yang kosong, orang yang nggak punya apa-apa nggak bakal bisa melihat. Tapi orang yang punya pegangan, punya teman jin atau apapun itu bisa melihat penampakan. Apa mungkin dua punya pegangan atau punya tempelan apa gitu sampai bisa melihat? Kalau itu nggak tahu, dari kecil ya. Atau mungkin titipan dari nenek gitu? Kalau pegangan mungkin, kalau orang-orang lain ya mungkin ada juga yang orang yang bisa melihat seperti itu, dia mempunyai suatu ilmu gitu. Tapi Memang dia belajar. Dia belajar. Tapi yang kita alami bukan seperti itu. Kita dari kecil pun kadang sudah diperlihatkan gitu. Ya dimulai dari umur 5 tahun mungkin, ingatan saya mungkin dari umur 5 tahun udah mengalami hal-hal seperti itu. Kan kita belum pernah belajar hal-hal supaya melihat seperti ini, tapi bisa. Ya mungkin dari turunan atau apa, belum paham juga sih. Mungkin warisan mungkin ya. Ya. Penjaga mungkin. Karena waktu kecil itu melihat sosok menyerupai ibu. Itu di nyata atau mimpi? Di nyata. Bangun tidur, mau pipis ke belakang minta diantar oleh ibu. Ternyata ibu ada sedang duduk, gitu kan? Dan dia tersenyum. Nah ketika dipegang nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang gitu, tembus. Nah itu bikin saya nangis terus ayah dengan ibu bangun gitu. Jadi yang menyerupai ibu itu bukan ibu, Dia hilang. Sempat dipegang berapa kali mah, sekali atau 2 kali gitu. Nih ayo antar ke kamar mandi gitu kan, ketawa aja, senyum aja. Pas dibawa gini nggak kena. Nangis Posisi ya. habis bangun tidur. Bangun tidur Ngigo kali ya. dibilang ngigo, gimana? Mau kamu. Turunan apa mah nggak ada yang igo. Dia doang sama siang. Padahal itu pagi dan udah sempat dibangunin loh. Terus melihat sosok tinggi besar hitam gitu, itu waktu kecil tuh udah sering lihat. Sampai bilang gini, Mi itu ada setan gitu kan, kita nangis. Mi ada setan di situ. Mana? Itu di depan pintu itu. Mana? Kata Umi, nggak ada, udah minum. Kasih minum kan. Lihat lagi masih ada. Terus ya pokoknya itu suruh tidur kan sama Umi.
tidur. Di tidur kita ngintip masih ada terus itu sebenarnya. Dia ngawasin gitu apa? Dia diri aja di situ. Diem gitu. Iya, diam aja. Yang lain mah nggak ada yang lihat. Dan nggak tahu itu dia tujuan dia mau ngapain sih, apa mau ngajak main atau ngapa gitu. Nggak tahu. Pokoknya perhatiin aja ya. Cantik Ali. Terus pengalaman A, pernah nggak ngeliat orang kesurupan? Nah, Nyaksiin. masih. A bisa ngusir orang kesurupan? Atau bisa dialog sama orang kesurupan? Ayo, entar aja mobil. Tangguh. 15 menit lagi. Ya itu atas izin Allah ya. Atas izin Allah. Tapi pernah ngusir. Kadang-kadang ada yang sembuh, kadang enggak. Izin Allah aja. Kadang yang kesurupan juga bukan kesurupan sih, pikirannya. Oh, nggak ada sangkut pautnya sama makhluk halus. Kadang ada yang begitu, ada yang benar makhluk halus, ada. Orang-orang stres sekali bilang kesurupan. Iya, pikirannya lagi naik. Tapi pernah sempat ngadepin orang kesurupan. Pernah. Terus cara ngobatinnya gimana sih? Ada yang bilang katanya dipencet jempolnya, dipencet tangan ininya. Oh benar. Terus ada yang pernah bilang kayak kamu fit dulu, dia kan sering ngadepin orang kesurupan. Kalau orang kesurupan mah biarin aja dia mau ngapain. Yang penting dijagain. Jangan, misalkan dia minta kopi, minta rokok apa, jangan turutin. Pokoknya jagain aja, biarin dia ngoceh sampai capek, nanti dia pergi sendiri katanya. Kalau dari A gimana? Apa memang kita harus ambil tindakan, harus kita pencet-pencet? Ya juga sih sebenarnya. Kalau betul itu makhluk halus, ya itu dengan keimanan kita pun kita tatap matanya aja udah Kabur. kabur. Oh, intinya yakin lah ya. Ya intinya keimanan. Intinya ya begitu, doa lah. Intinya doa kita dikabul apa enggak sama yang kuasa gitu kan. Kalau dikabul ya dia kabul tuh. Kalau dipencet-pencet juga kadang ada yang ngaruh, kadang enggak juga, tidak bisa memastikan. Oke, obrolan kita untuk hari ini sekian dulu, nanti part 2 nya kita bikin lagi. Dan dari A mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sana, pesan-pesannya silakan A. Ya baik. Makhluk halus itu memang sebetulnya ada, tapi bukan satu hal yang harus kita takuti gitu. Karena memang mereka diciptakan oleh Allah dengan wajah yang begitu menyeramkan sekali. Yang begitu menyeramkan. Ya banyak-banyaklah berdoa sesuai dengan keimanan dan keyakinannya masing-masing. Karena pertolongan itu hanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan dan jangan dijadikan makhluk halus ini sebagai sumber masalah dari segala masalah. Misalkan ada penyakit, wah ini karena makhluk halus, disangkut pautkan ke makhluk halus, guna-guna dan lain-lain. Pikirlah positif, jangan goyang keimanan, jangan ada rasa takut, ya. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada makhluk halus. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti kita lihat responnya nanti ya. Assalamualaikum.